Gukes Domaraju yang sempat dianggap sepele dan juara dunia karena giveaway kembali membuktikan bahwa dia pantas menyandang gelar itu. Pada ajang Plus Chess hari pertama, Gukes menaklukkan Fabiano Caruana 2 game beruntun. Kita akan melihat game kelima ketika Gukes mengalahkan Fabiano Caruana melalui permainan yang sangat cantik dari awal hingga akhir. Di game ini, Fabiano Caruana memilih pembukaan Inggris. Gukes menjawab dengan E5, lalu G3 persiapan fianchetto, kuda F6, gajah fianchetto, H6, kuda C3, gajah serang kuda. Kemudian E4, lalu D6, bersiap mengeluarkan gajah petak terang. Caruana lanjut mengimbangkan kuda raja ke petak kedua. Setelah itu, Gukes merespon dengan kuda C6. Pada langkah ke-7, Caruana memainkan langkah profilaksis. H3 mencegah gajah untuk menempati petak G4. Gukes membalas dengan A6. Setelah pion ustri gajah, maka gajah mundur. Lalu pion B4 kembali serang gajah, sehingga Gukes tarik mundur gajah ke petak A7. Posisi yang sangat mantap. Kita punya ancaman kombinasi nantinya. Di posisi ini, Caruana merespon dengan D3, persiapan untuk adu gajah. Maka Gukes terlebih dahulu menempatkan kudanya di petak D4, memberikan tantangan untuk bertukar kuda. Fabiano Caruana merespon dengan gajah E3. Selanjutnya, Gukes dorong C6, mencegah kuda masuk ke petak B5. Pada langkah ke-12, kedua pemain rokade mengamankan rajanya masing-masing. Dari titik ini, Fabiano Caruana mempersiapkan serangan. Dia terlebih dahulu menggeser raja ke petak H2 karena sebentar lagi F4 akan didorong. Gukes merespon dengan serangan pada sayap menteri B5. Lalu F4 betul-betul terjadi. Di posisi ini, Gukes memainkan langkah gajah G4, menawarkan gajah petak terang untuk disikat. Apabila pion nekat makan gajah, maka kuda makan pion skak. Setelah raja lari, kuda makan gajah. Hitam akan menang secara kualitas. Maka dari itu, Caruana tidak mengambil gajah. Di posisi ini, Caruana menukar gajah dengan kuda D4. Setelah itu, pion makan gajah, kuda terancam dan pundut ke petak B1. Di posisi ini, Gukes Domaraju tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memilih untuk pion makan pion. Lagi-lagi menawarkan gajahnya untuk disikat. Apabila hal itu terjadi, maka setelah kuda makan pion skak dan raja lari, ada jawaban. Kuda E3, serang menteri. Dan jika menteri menghindar ke petak C1 misalnya, ada balasan. Pion makan pion. Kuda putih terancam dan dipastikan tidak akan selamat. Maka dari itu, di posisi ini Caruana tentu saja tidak mengambil gajah. Dia memilih pion makan pion. Selanjutnya, Gukes memainkan langkah yang tidak akurat. Benteng E8, membiarkan Caruana mengambil gajahnya. Dan kali ini tanpa ragu Caruana menghabisi gajah. Setelah kuda makan pion skak, raja mundur H1. Dan langkah yang cukup menarik kita lihat dimainkan oleh Gukes pada langkah selanjutnya. Alih-alih melancarkan forking, Gukes memilih menteri F6. Ada ancaman yang cukup berbahaya ke depannya. Dorongan pion yang bisa memenangkan benteng
juga sangat berbahaya untuk kuda. Di posisi ini, Fabiano Caruana rupanya merespon dengan langkah yang tidak tepat, yaitu menteri D3. Akibat dari langkah ini, maka hitam unggul secara posisi. Gukes memainkan langkah terbaik, menteri G6 bersiap melancarkan skakmat. Maka dari itu, Fabiano Caruana mencegah dengan gajah H3. Selanjutnya, Gukes memainkan langkah kalkulasi yang sangat liar dan sangat mantap. Benteng makan pion. Jika di posisi ini, putih mendorong F5 berniat untuk serang menteri dan mendapatkan benteng, maka ada jawaban H5. Tentu saja, menteri makan benteng akan berakhir dengan skakmat. Oleh karena itu, Fabiano Caruana memainkan gajah makan kuda, dan Gukes mengambil gajah, membiarkan bentengnya disikat. Sampai pada posisi ini, Gukes memang kalah 2 perwira, tapi menurut engine, posisi ini adalah seimbang. Sepertinya Gukes ingin hasil remis. Dia kemudian melancarkan serangan. Menteri H3, skak, raja lari. Kemudian D3, poten skak sekaligus ancam kuda. Ini adalah posisi remis. Langkah terbaik untuk putih adalah menutup skak dengan kuda D4, membiarkan menteri makan pion. Setelah itu, skak abadi akan terjadi. Kalau di posisi ini, putih mencoba untuk menutup skak dengan menteri G2, maka ini adalah kesalahan fatal karena gajah makan kuda. Akan tetapi, Fabiano Caruana sangat berhasrat untuk menang. Di posisi ini, dia merasa telah unggul secara kualitas. Oleh karena itu, dia merespon dengan dorongan pion C5, menutup skak. Tapi, ternyata ini adalah sebuah kesalahan fatal. Pada langkah selanjutnya, Gukes memukul kuda, serang benteng. Setelah menteri makan pion, pion makan pion, ada ancaman open skak pada langkah selanjutnya. Caruana coba untuk adu menteri, namun pion makan pion, open skak. Benteng terpaksa menutup skak. Setelah itu, Gukes sempat merespon dengan langkah tidak akurat, menteri E6. Langkah yang membuat keunggulannya berkurang. Caruana coba untuk larikan raja, namun gajah makan benteng. Setelah menteri makan gajah, Gukes mendorong B3. Terlihat bahwa Gukes memang kalah 1 perwira, tapi ada sebuah pion bebas yang sangat berpotensi. Fabiano Caruana kemudian mengeluarkan kudanya, bersiap untuk lebih aktif. Lalu benteng D8, benteng E1, kemudian menteri serang kuda, benteng jaga kuda, dan benteng D3 menambah tekanan pada kuda putih. Di posisi ini, Fabiano Caruana memberikan pining pada benteng. Dan di langkah selanjutnya, Gukes sempat mainkan langkah tidak akurat, yaitu C5. Caruana kemudian menyerang raja. Setelah raja lari, menteri diadu. Dan pertukaran menteri tidak terhindarkan. Kuda makan menteri. Setelah itu, C4. Di posisi ini, Gukes dengan sengaja membiarkan Caruana mengambil pionnya. Selanjutnya, Gukes mendorong B2, ancaman promosi. Maka, Caruana menghentikan pion. Tapi ternyata Gukes punya langkah brilian, benteng D4. Tentu saja, benteng makan benteng, pion akan promosi. Oleh karena itu, Caruana mengambil pion, membiarkan Gukes mendapatkan kudanya.
Dan setelah babak middle game yang begitu panjang dan sangat mengesahkan, Gukes berhasil unggul 1 pion. Di posisi ini, Caruana coba untuk menyerang balik, tetapi F6, benteng serang pion, benteng menjaga pion sekaligus menyerang pion putih. Benteng jaga pion, lalu raja diaktifkan. Raja G2, raja F5, raja F3, dan H5. Setelah itu, benteng C3, maka benteng menghentikan. Dijawab dengan benteng D3, lalu pion G6, langkah tempo, membuat putih kehabisan langkah. Merespon hal ini, Caruana mainkan benteng C3, direspon dengan benteng D5. Setelah A4, A5, benteng B3, dan benteng C5. Dengan sengaja, Gukes membiarkan Caruana untuk adu benteng. Jika hal itu terjadi, maka setelah benteng makan benteng dan pion makan benteng, raja E6, pion B6, raja D7, B7, raja C7. Pion putih tidak akan berhasil promosi, dan pion hitam akan sangat dominan. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak berani adu benteng. Di posisi ini, dia mainkan langkah logis benteng D3. Setelah itu, perlahan-lahan Gukes mendorong pionnya. Pion makan pion, pion makan pion, lalu benteng D8. Gukes menyerang raja. Setelah raja geser E3, benteng C3, raja mundur, dan benteng kembali skak. Raja ke petak G2, lalu benteng A3. Persiapan melancarkan skak dan juga mendapatkan pion. Di posisi ini, Caruana sempat menyerang raja, tapi raja serang balik benteng. Benteng makan pion A, dan kemudian benteng A2, skak. Raja lari, raja F3. Caruana belum menyerah. Dia kembali mengambil pion, dan di posisi ini, Gukes dengan tenang merespon dengan raja makan pion, memberikan ancaman skakmat. Caruana kemudian membawa benteng ke petak F5, mencegah terjadinya skakmat, tapi benteng tetap melancarkan skak. Setelah benteng menutup skak, Gukes punya balasan, benteng makan benteng. Raja makan benteng, lalu raja H2. Sampai pada posisi ini, Caruana belum juga menyerah. Dia masih coba dengan A5, tapi kemudian G3, setelah A6, G2. Dan Caruana akhirnya menyerah. Jika raja lari, pion promosi. Dan pion putih tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi menteri.